Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Agitafari dan dari kelas 11 semester 1 dan saat ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Jadi dalam bahasa sederhananya kita bisa mengatakan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lalu apa itu penyebab pengangguran? Penyebab pengangguran ada 8. Yang pertama menurunnya permintaan kerja. Yang kedua kemajuan teknologi. Yang ketiga karena kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kelima rendahnya laju investasi produktif. Yang keenam siklus bisnis yang melemah. Yang ketujuh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir strategi industri yang labor saving. Lalu apa itu jenis-jenis pengangguran? Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan lama waktu kerja, dan yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan lama waktu kerja, jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 3. Yang pertama setengah menganggur. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi contohnya setengah penganggur ini adalah orang yang ingin bekerja tetapi tidak dapat pekerjaan karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang terbuka. Yang selanjutnya adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contoh dari pengangguran terselubung ini adalah misalnya orang yang tamatan lulusan sarjana ekonomi, tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan sarjana ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala. Yang kedua, pengangguran konjungtural karena pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Pengangguran musiman ini contohnya adalah petani. Petani memiliki musim pertanian yang hanya dalam beberapa bulan. Jadi setelah mereka panen, mereka tidak akan memiliki pekerjaan lagi, sehingga mereka disebut sebagai pengangguran musiman. Selanjutnya pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat pergantian tenaga manusia menjadi mesin. Seperti yang banyak sudah dilakukan di luar negeri, seperti pelayan yang sudah diganti menjadi robot. Yang ketiga, pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang terjadi karena tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Selanjutnya, dampak dari pengangguran. Dampak pengangguran ada 7. Yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, biaya sosial meningkat. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Yang kelima, penerimaan negara menurun. Yang keenam, bertambahnya tindakan kriminal. Dan yang terakhir, meningkatnya pengamen dan pengemis di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi pengangguran? Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. Bisa juga membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. Yang terakhir, bisa juga dengan mendirikan industri dan proyek padat karya untuk menampung para pengangguran. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pengangguran konjungtural? Cara mengatasi pengangguran konjungtural yang pertama mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat.
Yang kedua, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Lalu cara mengatasi pengangguran friksional. Cara mengatasinya adalah dengan menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pekerja. Misalnya dengan menempelkan iklan lowongan kerja di tempat umum. Selanjutnya cara mengatasi pengangguran musiman. Ada dua cara. Yang pertama, memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengalas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Yang kedua, segera memberi informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Lalu bagaimana cara kita mengatasi pengangguran secara umum? Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Yang kelima, meningkatkan pengembangan dengan sistem padat karya. Dan yang terakhir, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Berikut adalah beberapa kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang. Yang kedua, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, segera melakukan lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran. Selanjutnya, segera menyederhanakan perizinan dengan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Lalu mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia dengan melakukan promosi ke berbagai negara untuk menarik wisatawan asing. Yang keenam, melakukan program sinergi antara BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi saling mengisi kebutuhan. Selanjutnya dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau meminimalisirkan menikah pada usia dini. Lalu segera disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Yang kesembilan, menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Lalu segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Sekian penjelasan yang dapat saya bawakan mengenai pengangguran. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton.